Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam pembelajaran matematika. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama Ustazah Nur Aina. Kalian bisa memanggil Ustazah Aina. Oke, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas adalah materi aljabar. Baik, langsung saja kita simak videonya. Baik, dalam pertemuan hari ini kita akan membahas materi bentuk aljabar. Untuk bab yang pertama yaitu mengenal bentuk aljabar, dan untuk bab yang kedua memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Baik, langsung saja kita pahami apa itu bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat variabel atau peubah untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Perhatikan contoh berikut. Contoh-contoh tersebut itu merupakan bentuk aljabar karena dalam penyajiannya memuat variabel atau peubah. Apa itu variabel? Variabel yaitu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Dalam contoh tersebut, yang dimaksud variabel yaitu X, Y, A, U, dan D. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Erik berkata kepada Pak Thohir, "Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali." Pak Thohir menjawab, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku." Pak Erik beli apa saja? "Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Dari percakapan tersebut diketahui bahwasanya Pak Thohir membeli 2 kardus yang berisi buku dan bukunya belum diketahui berapa buku yang ada di dalam masing-masing kardus. Dan juga Pak Thohir membeli 3 buah buku. Dari permasalahan tersebut dapat dibentuk suatu bentuk aljabar yaitu 2 kardus kita simbolkan menjadi 2x dan 3 buku 3. Maka bentuk aljabarnya akan menjadi 2x ditambah 3. Dengan x adalah banyaknya buku dalam kardus. Selanjutnya Pak Erik hanya beli 5 buku saja. Penulisan dalam bentuk aljabarnya 5. Selanjutnya, 2x plus 3. X sama dengan banyaknya buku dalam kardus. Jika X sama dengan 10, maka berapa jumlah buku yang dibeli oleh Pak Thohir? Dalam satu kardus itu berisi 10 buku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena Pak Thohir membeli 2 kardus, maka akan ada 1 kardus lagi yang berisi 10 buku. Ditambah lagi, Pak Thohir membeli buku sebanyak 3 buah. Maka 2x ditambah 3 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 3, sama dengan 23. Maka jumlah buku yang dibeli oleh Pak Thohir sebanyak 20 ditambah 3 sama dengan 23 buku. Selanjutnya, unsur-unsur bentuk aljabar. Yang pertama yaitu suku, yang kedua koefisien, yang ketiga variabel, dan yang terakhir konstanta. Untuk yang pertama, suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. 2x ditambah 3. 2x disebut suku, dan 3 juga disebut suku. 2x ditambah 3 disebut suku 2 atau binomial, sedangkan x, 2x, 3 itu disebut suku 1 atau monomial. 2x ditambah 3y dikurangi 7 disebut suku 3 atau trinomial, sedangkan untuk bentuk aljabar yang tersusun lebih dari 3 suku disebut polinomial, seperti contoh 4x ditambah 6 dikurangi 3x ditambah 9. Selanjutnya, koefisien, variabel, dan konstanta. Variabel. Variabel merupakan simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, sampai Z.
2x ditambah 3. Manakah yang disebut variabel? X. X disebut variabel karena merupakan simbol yang dilambangkan dengan huruf kecil. Bolehkah saya mengganti X dengan huruf A? Tentu saja boleh. Selanjutnya, koefisien. Koefisien merupakan angka yang ada di depan variabel. Manakah dari contoh tersebut yang merupakan koefisien? Ya, 2. 2 disebut koefisien. Dan yang terakhir, konstanta. Konstanta merupakan angka yang tidak mempunyai variabel atau berdiri sendiri. Manakah dari contoh tersebut yang disebut konstanta? 3. Contoh soal. Nomor 1, 3x. Koefisien dari bentuk aljabar tersebut 3, sedangkan variabelnya x dan konstantanya tidak ada karena tidak ada suku yang berdiri sendiri. Untuk sukunya 3x. Disebut suku monomial karena hanya terdiri dari satu suku. Contoh yang kedua, 7y dikurangi 2. Koefisiennya 7, variabelnya y dan konstantanya negatif 2. Dan sukunya ada 2 yaitu 7y dan negatif 2. Maka dari itu disebut suku binomial karena terdiri dari 2 suku. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu 9x dikurangi y ditambah 5. Koefisien dari bentuk aljabar tersebut yaitu 9 dan negatif 1. Perlu diketahui negatif y tersebut memiliki koefisien yaitu negatif 1. Tetapi sesuai kesepakatan negatif 1 tidak dituliskan dalam aljabar, jadi cukup ditulis negatif y. Variabel dari bentuk tersebut x dan y, sedangkan konstantanya yaitu positif 5. Suku dari bentuk aljabar tersebut ada 3 yaitu 9x, negatif y, dan 5. Disebut suku trinomial karena terdiri dari 3 suku. Selanjutnya, memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang subbab yang pertama yaitu suku-suku sejenis dan subbab yang kedua penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Suku-suku sejenis. Suku sejenis merupakan suatu suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Contohnya 2x pangkat 2 dan 5x pangkat 2. Disebut suku yang sejenis karena sama-sama memiliki variabel x dengan pangkat yang sama yaitu 2. Contoh yang lain yaitu y dan 10y. Dikatakan suku sejenis karena sama-sama mempunyai variabel y dengan pangkat yang sama yaitu pangkat 1. 2z pangkat 2 dan 9z pangkat 4 merupakan suku tidak sejenis karena meskipun memiliki variabel yang sama yaitu z akan tetapi memiliki pangkat yang berbeda yaitu pangkat 2 dan pangkat 4. Untuk contoh yang lain, a pangkat 2 dan 10a pangkat 5. Disebut suku tidak sejenis karena meskipun variabelnya sama-sama a akan tetapi pangkatnya berbeda yaitu 2 dan 5. Penjumlahan bentuk aljabar. 3 jeruk ditambah 6 jeruk. J menunjukkan banyaknya buah jeruk. Maka bentuk aljabarnya menjadi 3J ditambah 6J sama dengan 9J. Contoh selanjutnya, 4 buah apel ditambah 1 apel. Bentuk aljabarnya 4A ditambah A sama dengan 5A. Selanjutnya, 4 jeruk ditambah 3 apel. Bentuk aljabarnya 4J ditambah 3A. Apakah kedua buah tersebut dapat dijumlahkan? Tidak bisa. Mengapa? Karena sukunya tidak sejenis, yaitu 4J dan 3A. Pengurangan bentuk aljabar. 9 jeruk dikurangi 2 jeruk. J menunjukkan banyaknya buah jeruk. 9J dikurangi 2J sama dengan 7J. Contoh selanjutnya, 8 buah apel dikurangi 3 buah apel. A menunjukkan banyaknya buah apel. 8A dikurangi 3A sama dengan 5A. 8 buah apel dikurangi 4 buah jeruk. 8J dikurangi 4A, apakah bisa dikurangi?
Tidak bisa. Karena apa? Karena sukunya tidak sejenis, yaitu J dengan A. Contoh soal. Hitunglah hasil penjumlahan dari negatif X dikurangi 9 ditambah 7X ditambah 10. Langkah yang pertama, kita harus menyatukan suku yang sejenis, yaitu negatif X ditambah 7X. Ditambahkan dengan negatif 9 ditambah 10. Maka hasilnya sama dengan 6X ditambah 1. Contoh yang kedua, hitunglah hasil pengurangan dari 8X negatif 7 dikurangi 2X ditambah 3. Langkah pertama, kita menyatukan suku yang sejenis, yaitu 8X dikurangi 2X. Dikurangi dengan negatif 7 ditambah 3. Maka hasilnya 6X dikurangi negatif 4. Sama dengan 6X ditambah 4. Untuk contoh yang ketiga, Y pangkat 2 ditambah 7Y pangkat 3 ditambah 8Y. Apakah bentuk aljabar tersebut dapat dijumlahkan? Tidak, karena suku-sukunya tidak sejenis. Meskipun sama-sama memiliki variabel yaitu Y, akan tetapi pangkatnya berbeda. Yang pertama pangkat 2, yang kedua pangkat 3, dan yang terakhir pangkat 1. Maka bentuk aljabar tersebut tidak dapat dijumlahkan. Maka hasilnya tetap Y pangkat 2 ditambah 7Y pangkat 3 ditambah 8Y. Untuk contoh soal yang terakhir, X pangkat 2 dikurangi 6X pangkat 3 dikurangi X. Apakah bisa dikurangi? Ya, tidak bisa, karena meskipun sama-sama memiliki variabel X, akan tetapi pangkatnya berbeda. Maka suku-suku yang ada dalam bentuk aljabar tersebut bukan merupakan suku sejenis. Maka dari itu hasilnya tetap X pangkat 2 dikurangi 6X dikurangi X. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.